Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini welcome to my YouTube channel. Ya, perkenalkan sebelumnya nama aku Noviarta Briliani dan temanku Yaitu Eva Nur Aini. Kita dari 6B PG PAUD. Nah, di sini kita mau berbagi tips dan sharing bagaimana sih pembelajaran menggunakan teknologi yang sangat kreatif dan tidak membosankan. Wah, seperti apa ya caranya? Yuk, kita unboxing link berikut ini. Yeay! Selamat menyaksikan. Nah, di sini aku mau jelasin tentang Magical Shape Font. Nah, linknya itu ada di sini. Nah, kita pertama itu buka link pbskids.org/page/game. Nah, nanti ketika kalian udah klik link tersebut, nanti bakal muncul game les seperti ini backgroundnya. Nah, nanti kalian klik aja play di sini. Nah, lalu berikutnya ada, nah di sini topik atau tema yang dimuat. Apa sih topik atau tema yang dimuat? Nah, setelah kita bedah dan lihat isi dari permainan ini, yang kita mau jelasin yaitu temanya itu tentang alam semesta, karena di sini pembelajarannya itu atau ilmu yang diberikan itu berhubungan dengan alam semesta. Nah, cara bermainnya yaitu yang pertama, kalian akan disuguhkan dengan gambar yang pertama ini seperti yang saya tunjukkan melalui kursor ini. Nanti di sana kalian ada pemanasan melalui jaring, dan kalian akan disuruh untuk menggerak-gerakan jaring tersebut. Dan nanti yang kedua itu ada kita menangkap. Nah, kan tadi bolanya itu setelah bentuk bangun ruangnya yang telah kita ambil dari sungai. Nah, nanti akan dibawa ke suatu tempat oleh seekor hewan. Nah, hewan tersebut ternyata menjatuhkan bangun ruang tersebut. Nah, di sini kita bakal diarahkan kembali untuk mengambil bangun ruang yang telah diambil tadi ketika kita di sungai. Nah, selain kita mengambil, kita juga harus memasukkannya ke dalam kotak atau box yang tersedia. Nah, setelah tadi dijelaskan bagaimana cara bermainnya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apakah permainan ini cocok untuk anak-anak di Indonesia gitu kan. Memang ini bahasa Inggris ya, tentu saja berasal dari negara luar atau bukan dari Indonesia, yang bisa saja pembelajarannya di sana dengan Indonesia beda. Apakah ini cocok untuk Indonesia dan relevan karena di sini dapat mengenalkan bangun ruang atau bahasa Inggrisnya itu shape. Nah, ada yang tahu kan nih bangun ruang ini apa aja? Ya, bangun ruang ini ada piramid atau piramida, bahasa Indonesianya ada cube yaitu kubus, ada sphere yaitu bola, ada cone yaitu kerucut, ada silinder yaitu elips. Nah, tentu saja ya ini sangat berguna ketika dikenalkan kepada anak usia dini, terutama untuk konsep matematika yang dimana di sekolah dasar nanti akan menghitung bagaimana luas keliling dari bangun ruang ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada berhitung. Wah, kenapa ya bisa berhitung? Nah, ini mengenalkan berhitung karena di cara bermain yang si hewan ini terjatuh, kita harus menghitung ada berapa
bangun ruang yang telah diambil dari sungai. Nah, begitu. Nah, ini juga mengenalkan lingkungan kepada anak. Lalu juga ada memperkenalkan warna. Tentu saja ya, warnanya ini beda-beda. Ada warna ungu, yaitu kubusnya cube, ada square, warna kuning, dan lain sebagainya. Lalu manfaat apa aja yang ada di permainan ini? Kalau menurut analisis kita di pendidikan anak usia dini, ini cocok untuk usia 5-6 tahun yang akan ke jenjang SD atau TKB, di mana anak diperkenalkan bangun ruang, berhitung, dan tentu saja warna. Terus juga di sini ada mengajarkan sikapnya, yaitu tolong menolong. Kenapa tolong menolong? Karena menolong teman yang kesusahan. Itu kan tadi di awalnya menolong seseorang yang sedang kesusahan. Gitu kan, menunjukkan sikap yang positif. Terus berhati-hati ketika membawa barang, karena kalau tidak berhati-hati bisa saja terjatuh seperti hewan tadi. Lalu ada juga menyimpan barang sesuai tempatnya. Menyimpan barang sesuai tempat ini yaitu ketika sudah diambil di sungai. Nah, ini kan dimasukkan ke dalam tempat yang sesuai dengan ukurannya gitu. Dan atau sesuai tempatnya. Lalu di sini juga mengajarkan punishment. Untuk permainan ini. Dalam permainan ini juga pembelajaran apa sih yang dalam permainan ini juga pembelajaran apa ya yang terkandung dalam untuk permainan ini sangat cocok untuk usia 5-6 tahun atau jenjang TKB ya, yang akan melanjutkan sekolahnya ke sekolah dasar. Karena tentu saja seperti yang kita semua tahu bahwa permainan ini lebih menekankan konsep matematika dan bangun ruang. Selain itu juga permainan ini mengajarkan sikap-sikap moral yang sangat baik atau positif. Yaitu yang pertama adalah ada tolong menolong. Di mana ketika teman meminta tolong, meminta bantuan, kita harus membantu. Lalu juga ada berhati-hati, karena ketika membawa barang tentu saja dengan yang sangat banyak harus berhati-hati, seperti hewan yang tadi habis dari sungai membawa barangnya, kalau tidak berhati-hati jadinya terjatuh. Lalu juga ada menyimpan barang sesuai tempatnya, karena setelah bangun ruang ini diambil dari sungai lalu dibawa oleh orang tersebut, lalu juga dimasukkan ke dalam tempatnya. Di tempat ini kan disesuaikan gitu dengan tempatnya ya, dengan bangun ruangnya. Itu juga bisa mengajarkan kepada anak bahwa apapun yang dilakukan ketika setelahnya harus disimpan ke dalam tempatnya sesuai dengan tempatnya. Itu tidak lupa juga tentu saja ya, di sini mengajarkan bahasa Inggris. Selain mengajarkan bahasa Inggris tentang bangun ruang, tapi selain mengajarkan bahasa Inggris bangun ruang juga jadi di sini tidak mengajarkan punishment gitu, kekurangan dari permainan ini. Tapi secara keseluruhan semuanya bagus dan bisa digunakan untuk anak usia dini, termasuk khususnya untuk anak yang mau lanjut ke jenjang berikutnya yaitu ke SD, untuk kelas TKB, karena di sini mengajarkan banyak komando. Nah teman-teman, itulah hasil link yang bisa kami unboxing
hari ini. Pesan-pesannya itu Terima kasih. Pembelajaran ini bisa dikemas lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, tergantung kepada kita yang akan mengarahkan sebagai orang dewasa untuk anak usia dini. Nah, permainan ini tidak hanya berlaku untuk di sekolah saja, tapi permainan ini bisa dipakai untuk ibu rumah tangga kepada anaknya di rumah. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon Maaf. maaf. Sampai berjumpa di next video yang pastinya lebih menarik. Bye bye. See you.